Sudah kok. Selamat siang adik-adik. Luar biasa ya semangatnya siang ini. Karena semangatnya luar biasa, pasti adik-adik juga bersemangat untuk belajar fisika hari ini. Iya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Pak mau minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Oke. Ini adik Desi. Silakan. Pak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Desi yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya di sini Pak ingin absen terlebih dahulu. Yang ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia? Oh, Alfa. Jadi berapa orang yang tidak hadir? Satu orang saya. Oke. Sama Brian. Oke, terima kasih. Oh, Agnes juga. Kenapa dia? Jadi dua orang yang tidak hadir ya? Oke. Baik, kita lanjut untuk membahas materi fisika pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas yang namanya gelombang. Mulai dari pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, karakteristik gelombang dan lain sebagainya. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian gelombang? Gelombang itu apa sih? Saya Pak. Bagaimana Jelly? Gelombang itu apa? Menurut saya Pak, gelombang itu adalah energi getaran yang merambat dari suatu medium ke medium lain. Oke, mantap. Kita beri tepuk tangan untuk harus ingat ya adik-adik, apa yang sudah kita pelajari itu kita harus mengulangi di rumah supaya nanti pas pertemuan selanjutnya itu kita masih ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah tadi Pak tanya dong, kalau saya kalian tidak tahu ini bagaimana? Libur enggak, Pak? Libur Pak. Ya lupa. Oke, tapi kalian punya teman Chelsea masih ingat ya? Ya, Pak. Dia yang paling pintar, Pak. Gelombang tadi kan energi getaran yang merambat melalui suatu medium atau tidak menggunakan medium dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, apakah adik-adik masih ingat apa saja jenis-jenis gelombang? Yang pertama, kalau gelombang menurut arah rambatnya itu apa saja? Oke, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang menurut medium perambatannya? Oke, gelombang mekanik dan elektromagnetik. Kalau gelombang menurut amplitudenya ada berapa? Itu apa saja? Oke, mantap. Karena masih ingat materi minggu lalu, walaupun tadi pengertian gelombang saya tidak ingat, tapi jenis-jenis gelombang masih ingat, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar materi baru yang namanya gelombang cahaya. Ternyata gelombang juga termasuk cahaya ya. Iya. Oke. Terbalik ternyata kalian juga fokusnya ternyata. Nah, ada pun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep pemantulan cahaya, pembiasan cahaya dan juga dispersi cahaya. Dan tujuan kedua yaitu menerapkan prinsip gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, apakah adik-adik pernah melihat kolam renang atau air laut? Pasti pernah lah. Kalau seandainya kolam renang atau air laut itu kan dalam, tapi airnya jernih. Itu kita lihat dia punya dasar itu terlihat dangkal atau pendek. Ya, Pak. Iya Pak, betul Pak. Kalian penasaran kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Tidak Pak, kalian tahu jawabannya? Tidak tahu, Pak. Tidak Pak. Oleh karena itu hari ini kita akan mencari jawaban untuk permasalahan ini pada
materi yang namanya gelombang cahaya. Oke. Jadi di sini ada namanya gelombang cahaya. Ada yang bisa baca di sini? Saya. Oke, mana tidak? Saya adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merangkak tanpa memerlukan medium perantara. Oke. Yang pertama, cahaya adalah gelombang Pendapat lu. elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang Yang tidak membutuhkan medium dalam perambahan. Medium itu ada berapa? 3. Apa? Air, udara, dan zat padat. Oke. Kemudian yang kedua ada yang mau baca? Ah, baca sudah. Cahaya juga merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah tetarnya. Oke, tadi kan kalian sudah sebutkan jenis-jenis gelombang. Salah satunya itu menurut apa? Arah rambatnya. Ternyata ada dua ya, gelombang transversal dan longitudinal. Nah, gelombang cahaya dia masuk dalam gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah tetarnya. Kemudian yang ketiga, Cahaya termasuk gelombang karena memiliki sifat-sifat yang sama dengan gelombang. oke, cahaya itu termasuk gelombang karena dia memiliki sifat-sifat yang sama dengan gelombang. Adapun sifat-sifat cahaya sehingga dia termasuk gelombang adalah seperti ini. Ada refleksi, refraksi, dispersi, infraksi, interferensi, dan juga polarisasi. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan belajar 3 sifat-sifat cahaya, yaitu refleksi, refraksi, dan dispersi. Untuk ketiga sifat selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Yang pertama mengenai pemantulan cahaya atau refleksi. Refleksi itu dia punya nama lain pemantulan. Dia punya nama gaul refleksi. Oke. Nah, pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Adik-adik pernah bercermin kok? Apa yang adik-adik lihat ketika bercermin? Jerawat. Oke, Ada jerawat. ketika kita melihat diri sendiri itu adalah salah satu penerapan dari pemantulan cahaya. Oke. Nah, menurut hukum Snellius atau hukum pemantulan itu ada dua, yaitu sinar datang dari normal dan sinar pantul terletak pada suatu bidang datar. Nah, misalkan ada sebuah cermin ya. Di situ gambarnya ada sebuah cermin. Ketika kita menyinari cermin tersebut dengan cahaya, maka ketika cahaya tersebut mengenai cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan seperti pada gambar ini. Bisa lihat dengan jelas di gambar toh? Bisa. Nah, ketika sinar datang, ini sinar pantulnya dan ini garis normalnya. Dia terletak pada satu bidang datar. Bisa dimengerti toh? Bisa. Kemudian yang kedua yaitu besar sudut datar sama dengan besar sudut pantul. Oke. Sudut datar itu besarnya sama dengan sudut pantul. Misalnya sudutnya datar, sinar datang itu 45 derajat, maka sudut pantulnya juga 45 derajat. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Pantulan? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas yang namanya pembiasan dan juga dispersi, di sini kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, sebelum diskusi Pak ingin membentuk kalian dalam 2 kelompok ya. Di situ kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Oke. Kita mendiskusikan 2 permasalahan. Permasalahan pertama, mengapa pensil diletakkan di dalam gelas berisi air terlihat seperti bengkok atau patah? Nah, tidak apa. Kalau kalian lihat di gambar tidak jelas, di sini Pak sudah siapkan dia punya alat peraga yang asli supaya kalian bisa lihat. Ini ada gelas, air dan juga pensil. Lihat bengkok atau patah toh? Iya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kalian diskusikan di situ, oke? Iya. Kemudian yang kedua, pernah lihat pelangi? Kenapa pelangi itu dia berwarna? Ya, tidak tahu. Waktu diskusi kalian 5 menit dimulai dari sekarang. Iya, Pak.
Kelompok ini. Ini pindah. Satu. Lagi pindah. Pak, kami pindah, Pak. Kami pindah. Kelompok 1 jawab. Tadi kami jawab. Pak. Makanya saya kasih bensin, Pak. Kami bensin dan patah. Kita masih naik. Oke adik-adik, karena waktu diskusinya sudah habis, karena di sini selanjutnya kita akan membahas jawaban yang adik-adik telah diskusikan. Ya, Untuk pertanyaan pertama, nah, mengapa pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air itu terlihat patah? Kelompok mana yang mau menjawab dulu? Kelompok 1. Pak Erik, patah pensil, Pak. Kelompok 1. Ini kelompok Ya, 2, kita Pak. jawab. Oke, kelompok 1 di sini ya. Kami kalau Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami akan menjawab mengapa pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air terlihat seperti bengkok atau patah. Pensil terlihat patah karena dicelupkan ke dalam gelas berisi air. Sinar datang yang berasal dari pensil pada saat itu melewati 3 medium yang berbeda, yaitu air, gelas, dan udara, sebelum sampai pada mata subjek yang mengamati. Sekian Oke, jawaban dari kami. tepuk tangan untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama atau beda? Beda kok? Kenapa? Kalau kelompok 2 punya bagaimana? Untuk nomor 1. Kalau menurut kami itu pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air itu akan kelihatan patah karena salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Oke, betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu betul. Oleh karena itu kita akan membahas yang namanya pembiasan cahaya atau refraksi untuk menjawab soal nomor 1 tadi. Oke? Pembiasan cahaya itu merupakan peristiwa perubahan arah lambat ketika cahaya berpindah dari suatu medium ke medium yang lain yang kedapatan optiknya berbeda. Nah, ketika cahaya itu dia melalui 2 medium yang berbeda, dia dari medium pertama misalnya dari udara dan dia melewati medium air, maka dia akan mengalami yang namanya pembiasan atau pembelokan cahaya. Bahasa gaulnya refraksi. Oke? Seperti yang terlihat pada gambar di sini. Di sini sinar datangnya pada medium yang pertama, ketika dia melewati pada medium yang kedua, dia akan mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi salah. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, di sini adik-adik mengerti loh apa yang Tidak, Pak. Nah, ada 3 medium yang kita sudah sebutkan tadi toh, ada medium udara, air, dan tanah. Nah, dari ketiga medium ini, kerapatan masanya itu medium yang kerapatan masanya lebih besar tuh apa? Padat. Kemudian disusul medium apa? Dan air. Dan kerapatan masanya yang paling kecil yaitu medium udara. Nah, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat, contohnya itu dari udara, dia menuju medium yang lebih rapat, contohnya itu air, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini dia garis normal, garis yang di tengah ini, dia punya nama garis normal. Maka dia punya pembelokan itu dia akan mendekati garis normal. Kemudian yang kedua, ketika sinar datang dari
dari medium yang lebih rapat, dia kembalikan ya. Dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka akan dibiasakan menjauhi garis. Bisa dipahami toh? Oleh karena itu, Snellius menjelaskan pembiasan cahaya itu dalam suatu persamaan N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R. Nah, N di sini adalah indeks bias. Nah, untuk mencari nilai indeks bias, N sama dengan C per V. C ini cepat rambat gelombang cahaya. Nilainya berapa? Ada yang tahu? 3 kali 10 pangkat 8. Sedangkan V ini cepat rambat pada suatu medium. Cepat rambat gelombang cahaya pada suatu medium. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian theta I ini adalah sudut sinar datang. Kemudian theta R ini adalah sudut sinar bias. Oke, adik-adik, untuk menjawab soal yang kedua tadi, mengapa pelangi itu dia berwarna-warni? Nah, untuk itu Pak mau minta jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang mau menjawab? Kelompok 1, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa pelangi berwarna-warni? Karena cahaya matahari mengalami dispersi atau penguraian cahaya. Pada saat cahaya matahari mengenai dan dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terdispersi lalu melebar sehingga terlihat warna-warni yang ada di pelangi. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk teman Catherine yang sudah mewakili kelompok 2, kelompok 1 menjawab. Apakah dari kelompok 2 jawabannya berbeda atau sama? Sama. Oke, jawaban yang tadi betul ya. Mengapa pelangi itu dia punya warna-warni? Karena ini. Kenapa? Dia mengalami dispersi atau penguraian cahaya. Dispersi di sini adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu cahaya berwarna putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik. Nah, cahaya monokromatik ini mejiku hibi merah jingga kuning. Oke, pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa ternyata cahaya putih itu dia terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombangnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar yang di samping sini. Nah, ketika hujan misalnya, prisma ini kita anggap sebagai butiran hujan ya. Butiran hujan. Kalau pelangi kan dia terlihat setelah hujan. Nah, prisma ini kita anggap butiran hujan. Nah, ketika cahaya putih menyinari butiran hujan tersebut, maka cahaya putih itu akan dibelokkan atau mengalami pembiasan. Setelah mengalami pembiasan, cahaya tersebut akan diuraikan atau mengalami dispersi sehingga menghasilkan warna spektrum atau pelangi. Sehingga pelangi dia punya warna banyak. 7 Pak. Ada 7 Pak. Oke, adik-adik, mungkin materi kita hari ini cukup dulu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya ingin bertanya Pak. Oke. Tugas untuk kalian adalah minggu depan tuh. Coba nanti kalian pulang di rumah, kalian cari-cari materi tentang difraksi, polarisasi, dan interferensi. Karena ketiga sifat gelombang ini akan kita bahas minggu depan. Oke, siap? Materinya jelas? Bisa dipahami? Bisa Pak. Kalau sudah jelas, sekian dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ada yang bersedia memimpin doa kita pada hari ini? Oke, Adik Erik, silakan.
Tidak, saya tidak beri Pak. Saya anaknya baik-baik saja, Pak. Baik, sebelum kita pulang, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Kak Erin yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Oke.